Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah masuk semua ya ini ya. Semuanya nanti jangan lupa mengisi ini ya, mengisi absen di Google Form yang sudah diupload di Google Classroom. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu seperti biasanya. Karena saya mimpi sudah benar, Mbak Rahma juga. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dampaknya dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam, begitu nggih? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyi dulu. Hari ini kita menyanyinya bukan dari Sabang sampai Merauke lagi. Hari ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila supaya kalian lebih semangat lagi. Kalian boleh ikut bernyanyi ya. Karena sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita langsung masuk ke materi lanjutan kemarin, yaitu tema 9, subtema 3 pembelajaran 1 tentang pelestarian sumber daya alam. Anak-anak coba mic-nya dimatikan dulu. Nanti tidak ganggu teman yang mau benerin penjelasan guru. Nah, sudah sip, terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, Bu Guru sampaikan tujuannya dulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis kegunaan sumber energi yang ada di alam Indonesia, kewajiban manusia terhadap sumber daya alam. Nah, tadi kan sudah nyanyi. Sekarang kalian kan tadi kita sudah membahas tentang persebaran sumber daya alam yang ada di sekitar kita yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada air, tanah, dan udara. Nah, untuk memasuki materi hari ini, kalian memperhatikan video berikut ini dulu ya. Nah, sudah menyiapkan alat tulis belum? Tak cek dulu. Kalau mic-nya boleh dibuka, sudah menyiapkan alat tulis? Sudah, Bu. Nah, sambil menunggu yang belum, coba Bu Guru mau tanya. Di sekitar kalian, sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan? Air buat apa, Mbak Ata? Mbak Ata, air buat apa? Buat mandi. Buat mandi itu. Terus apa lagi? Kayu buat apa, Mbak Seli? Kayu buat kayu bakar. Tanah buat apa, Mbak Rahma? Betul sekali, tanah buat menanam tanaman. Nah, sekarang kalian memperhatikan video ini dulu. Ambil yang penting silahkan dicatat. Pemanfaatan alam oleh manusia, nggih, berupa setelah dimanfaatkan itu dampaknya apa, dan nanti akan ada kewajiban kalian terhadap sumber daya alam apa. Diperhatikan ya, karena setelah ini kita akan berdiskusi tentang materi ini, maka kalian wajib memperhatikan dengan baik-baik. Nah, karena ini pemutaran video agar tidak ada teman-teman yang terganggu, mic-nya dimatikan dulu. Nanti setelah berdiskusi boleh dihidupkan lagi. Bu Guru mulai. Dia memanfaatkan penggilingan padi untuk mengolah padi menjadi beras, hewan yang dilindungi, sehingga nanti hutan menjadi rusak, hewan-hewan terutama hewan-hewan langka ini akan menjadi punah. Nah, perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah membahas. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Hal ini menyebabkan kerusakan kesuburan tanah yang nantinya tanah tersebut tidak subur. Yang berikutnya, eksploitasi sumber daya laut. Nah, yang ini hewan laut yang seperti itu, nggih, contohnya. Kemudian ada lagi nih, perpindahan penduduk dikenal dengan penduduk urban ya. Dan akibatnya apa? Kepadatan penduduk, meningkatnya pengangguran. Sebabnya apa? Ya karena mereka menggunakan bahan-bahan yang bisa membuat udara tercemar, menyebabkan polusi udara dan bisa mengganggu kesehatan yang memakai diambil kulitnya, diambil dagingnya.
Selanjutnya di sini ada perusakan terumbu karang, yang jelas nanti akan keindahan karang laut yang tempat hidup rumah baiknya memakai kendaraan yang ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi, atau kalian juga bisa jalan kaki. Kemudian ini bekerja sama untuk kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Pasti anak-anak juga sering melakukan kerja bakti di sekolah atau di masyarakat. Kemudian selanjutnya membuang sampah pada tempatnya. Hal ini adalah hal yang sederhana tapi sering dilakukan, membersihkan sampah dari sungai-sungai tersebut agar sungainya tidak tersumbat. Nah, yang ini nih anak-anak menyayanginya dan merawatnya. Jangan dibiarkan mereka sakit atau mati atau tidak terawat ya. Nah, di video tadi apa sih yang dibahas di video tadi? Pertama apa? Coba Naila, tentang apa lagi? Apa Mbak Naila? Pemanfaatan alam. Betul sekali, pemanfaatan alam. Ada yang mau menambahkan? Siapa ya tadi? Mbak Ulan, coba tentang apa Mbak Ulan? Dampaknya Bu. Jawab. Bu, ketebaran sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik dan benar, serta yang menyebabkan kerusakan alam. Oke, bagus, pintar. Nah, sekarang tadi kan kita membahas, ada di video ditampilkan tentang seperti yang Mbak Ata sebutkan, menyebabkan kerusakan alam. Contohnya ada penebangan. Merusak tempat tinggal hewan liar, Bu. Betul, merusak tempat tinggal hewan liar. Terus tadi di video ada juga tentang pencemaran di laut. Ada yang bisa mencontohkan nggak kerusakan alam yang ada di laut? Contohnya apa? Kerusakan tadi. Oke, Mas Nova, Mbak Freya, kemudian Mas Luis dan Mbak Ata, benar yang jawabnya terekam terus. Lingkungan dengan rajin membersihkan lingkungan dan tidak makan kendaraan. Oke. Menggunakan sepeda, berjalan kaki, bekerja bakti, membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya hewan peliharaan dan membudidayakan karang laut. Tidak. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Belum kalian menyampaikan pendapatnya satu-satu, menyampaikan hasil diskusinya. Oke, Puswa itu sampai 3 nanti dimulai ya. Oke, terima kasih tepuk semangatnya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi hari ini? Saya Bu. Mbak Rahma. Setelah Mbak Rahma, Mas Jafran ya. Kita akan Mbak Rahma dulu. Ya, penebangan dan pembakaran hutan menyebabkan hutan menjadi gundul dan gandus. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan menyebabkan kerusakan kesuburan tanah. Kita bantu Mas Jafran. Oke, suaranya jelas ya. Apa tadi hasil diskusinya? Yang disebabkan oleh manusia dan kewajiban kita satu kebakaran dan merawat namun membuat di tempat tambang. Oke, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Satu lagi. Oke, Mbak Ata, satu lagi. Pengelolaan lingkungan dengan rajin, membersihkan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan ruang terbuka hijau yang ditanami pepohonan atau melakukan aksi untuk membantu menahan air dan banjir, menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan. Usahakan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan, seperti kalau bepergian jarak dekat kalian jalan kaki atau memakai sepeda. Entah itu aja, nggak usah pakai sepeda motor gitu, kecuali kalau jaraknya jauh. Nah, intinya diskusi kita hari ini adalah tadi tentang penggunaan kimia sudah berlebihan menyebabkan kerusakan tanah atau rusak subur tanah, kemudian menggunakan kendaraan bermotor apabila jarak dekat, kemudian polusi pabrik itu bisa menyebabkan
menyebabkan pencemaran udara. Kemudian ada juga perpindahan penduduk ya, yang tadi belum disebutkan, perpindahan penduduk dari desa ke kota biasanya menyebabkan semakin padatnya penduduk kota. Pengangguran pun nanti semakin meningkat seperti itu. Nah, yang kedua, inti dari diskusi kita tentang kewajiban kita terhadap alam. Tadi sudah pintar-pintar semua, sampah jawabnya sudah berdiam. Jangan lupa kalau punya hewan peliharaan, kalian rawat dengan baik, diberi makan, dibersihkan kandangnya dan sebagainya. Tentunya di rumah banyak yang punya hewan peliharaan nggak ini? Punya apa? kucing. Ada yang punya kucing, ayam. Jangan lupa diberi makan ya. Jangan lupa dirawat, kandangnya dibersihkan. Kalau punya kucing ya kadang juga dimandiin biar dia bersih, bebas dari kutu, gitu ya. Baik, kita sudah selesai diskusi. Nah, Bu Uswa cuma mau mengingatkan seperti biasanya kalian jangan mendapatkan LKPD dan evaluasi ya di Google Classroom, nanti dilihat sendiri, dan jangan lupa mengisi absennya, nanti dilihat di Google Classroom juga sudah ada semuanya di situ. Kemudian setelah menyimpulkan materi hari ini, ada yang mau membantu Bu Uswa nggak hari belajar tentang apa? Ada yang baik dan tidak. Nah, pemanfaatan yang tidak baik menimbulkan kerusakan alam, dan kalian mempunyai kewajiban untuk menjaga alam seperti tadi, contohnya melakukan reboisasi, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Hewan liar dan juga hewan lainnya. Ada satu lagi selain Mbak Atra dan Mbak Freya yang mau menyimpulkan hari ini sebelum Bu Guru yang menyimpulkan? Mas Noval, apa? Kita harus memanfaatkan daya sumber dengan baik, tidak boleh melakukan kerusakan dan sembarangan. Kewajiban kita terhadap sumber. Terima kasih Mbak Atta, Mbak Freya, dan Mas Noval sudah membantu membuat kesimpulan hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang perilaku manusia yang bisa merugikan alam. Jangan sampai kita seperti itu ya. Seperti penebangan ikan liar menyebabkan dengan Mbak Freya tadi. Membuang sampah sembarangan itu akibatnya nggak cuma polusi di tanah, tapi juga bisa polusi di air atau di sungai jika membuangnya di sungai, menyebabkan sungai tersumbat, nanti menyebabkan banjir. Kemudian penggunaan bahan kimia atau pestisida yang berlebihan itu bisa merusak, menghilangkan tempat hidup ikan-ikan yang ada di laut. Kemudian pencemaran udara. Nah, ini pencemaran udara seperti tadi sudah disebutkan, ada dari pabrik maupun dari kendaraan. Jangan sampai terlantar, kandang harus dibersihkan seperti itu, nggih. Nah, pelajaran hari ini Bu Guru mau mengingatkan ke kalian, jangan lupa kalian setelah pembelajaran ini selesai mengerjakan soal evaluasi ya, dan juga mengerjakan LKPD yang ada di Google Classroom. Yang belum akses, sekali lagi Bu Uswa ingatkan untuk segera akses. Nanti setelah hari ini bagaimana perasaan kalian, senang atau sedih atau bagaimana? Kalau kalian senang berarti kalian sudah jelas ya pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau nanti yang belum jelas, kalian boleh silahkan bertanya di Google Classroom biar teman-temannya juga melihat. Nah, Bu Guru berharap dengan pembelajaran hari ini jelas tentang materinya, tapi juga bisa menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari ya. Jangan buang sampah sembarangan. Bagi yang punya hewan peliharaan seperti tadi, ada yang punya kucing, ayam, jangan lupa dikasih makan. Selanjutnya besok kita akan membahas tentang sumber daya alam yang ada di daerah lain. Nah, untuk yang pertama pakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga menjauhi kerumunan, dan yang keempat paling penting adalah selalu dan jangan lupa mencuci tangan. Mas Noval, boleh Mas Noval silakan teman-temannya dipimpin doa penutupan.
Baik, terima kasih Mas Nova sudah memimpin teman-teman yang berdoa. Terima kasih anak-anak semuanya untuk telah meninggalkan tempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh.